Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus menunggu kaya untuk bisa bersedekah. Tetapi ingat bahwa sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana sedekah yang wajib? Zakat itu wajib. Ini adalah sedekah yang wajib. Maka kalau bapak, ibu, saudara itu sudah wajib zakat, maka harus segera dikeluarkan. Karena dosanya besar kalau kita tidak menunaikan zakat. Al-Quran mengatakan, ini kata Al-Quran, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan dinar dan dirham atau emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya tidak menunaikan zakatnya, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan siksa yang pedih. Jadi Al-Quran perintahkan beri kabar gembira kepadanya dengan siksa yang pedih. Siksanya apa? Fatukwa biha jibahuhum, disetrika jidatnya. Jadi jidatnya disetrika. Fatukwa biha jibahum wa dhuhuruhum, disetrika punggungnya. Jidatnya disetrika, punggungnya disetrika. Wa junubuhum, perutnya disetrika. Setelah jidatnya disetrika, punggungnya disetrika, perutnya disetrika. Ini jangan dibayangkan setrikanya dingin, panas. Jadi kemudian apa kata Al-Quran? Setelah itu, hadza ma kanastum li anfusikum, ini harta yang dahulu kalian simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah atas harta yang kalian simpan. Jadi kalau kita simpan harta, kita punya tabungan, kok tidak mengeluarkan zakatnya, hati-hati. Al-Quran mengatakan, fatuqwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum. Jidat, punggung, perut akan disetrika. Kenapa? Karena punya simpenan dinar, punya simpenan perak, punya simpenan rupiah. Sekaliannya apa? Dolar. Intinya punya tabungan, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kalau kita punya tabungan yang sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya supaya tidak disetrika. Ini hukumnya wajib, hukumnya wajib. Atau kalau Anda pedagang atau pebisnis sudah mencapai nisab, maka juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau tidak, sama. Ini termasuk dosa besar ketika kita meninggalkan kewajiban sedekah wajib, yakni membayar zakat. Bahkan penguasa muslim atau pemerintahan yang menerapkan syariat Islam itu boleh menarik syatra malihi, setengah dari hartanya. Itu boleh. Kalau misalnya dia sengaja ngemplang bayar zakat. Kenapa? Sebagai sanksi supaya dia tidak ngemplang bayar zakat. Betapa pentingnya untuk menunaikan sedekah yang wajib ini. Atau kalau Anda misalnya petani yang sudah sampai nisab juga sama, maka hendaknya dikeluarkan. Kemudian apalagi yang wajib? Sedekah yang wajib itu adalah sedekah suami kepada istrinya. Ini wajib. Jangan sampai kita sudah sedekah kemana-mana tapi istrinya ditelantarkan di rumah. Jadi, istrinya tidak pernah dikasih sedekah. Karena ini sifatnya adalah wajib. Orang tua kepada anaknya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang kalau infak untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya atau bahkan sesuatu yang haram, itu nyun sewu selalu ada. Tapi kalau infak yang wajib kepada anaknya kadang-kadang tidak punya. Pak, aku tuh kok kayak sok nak didit. Tahu-taunya bapaknya mampir warung tuku rokok. Ini kan aneh. Padahal kepada anaknya tadi hukumnya wajib. Nah, padahal anaknya cuma minta dibelikan bakso misalnya. Sesuk wae. Ora didit. Ternyata malah beli rokok. Berarti melalaikan yang wajib, terjatuh kepada perkara yang haram. Meskipun saya juga mengakui bahwa perbedaan pendapat mengenai masalah rokok itu ada. Jadi kita harus paham bahwasanya itu adalah sedekah yang wajib, harus didahulukan. Kemudian syarat sedekah itu wajib itu jika terpenuhi 3 syarat, maka itu menjadi wajib. Jadi tidak mesti orang tua kepada anak, atau juga
suami kepada istri. Kalau terpenuhi 3 syarat, maka sedekah ini wajib. Nah, pertama, si pemberi sedekah orang yang mampu. Yang kedua, si penerima tidak berdaya. Yang ketiga, masih ada hubungan waris. Ini juga sedekah yang wajib. Contoh, anak kepada orang tua. Jadi anak kepada orang tua. Maka sebagai suami juga harus paham kalau misalnya istrinya ini adalah anak tunggal perempuan pula. Maka salah satu tugas Anda adalah memberikan sedekah kepada orang tua istri. Karena dia orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya dan masih terikat hubungan waris. Anaknya kan ada hubungan waris dengan orang tuanya. Dan itu ada di bawah tanggung jawab kita. Dan posisinya kita pada saat itu adalah orang yang mampu. Maka itu juga sedekah yang wajib. Nah, terpenuhi 3 syarat ini. Bapak dan saudara-saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baru kemudian yang lainnya adalah sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi sifatnya sunnah. Maka kita harus paham mengenai hierarki ini. Jangan sampai kita sudah sedekah yang kemana-mana, tetapi kita melupakan sesuatu yang sifatnya wajib. Lalu bagaimana? Apakah harus menunggu kaya? Tidak. Artinya yang wajib tadi, seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, itu adalah kebutuhan dasar. Kalau istrinya misalnya minta untuk dibelikan pajero, ya tidak wajib dikasih. Itu bukan kebutuhan dasar. Atau misalnya istrinya nuntut sekian misalnya, nuntut berapa misalnya, banyak misalnya, yang itu di luar batas kemampuan suami, ya tidak wajib. Karena yang wajib itu adalah yang dalam batas kemampuan dan itu kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah dicukupi, baru kemudian kita pikirkan yang sedekah sunnah. Maka tidak mengapa ketika anaknya minta uang, istrinya minta uang tidak dikasih, lalu kemudian sedekah ke yang sunnah, dengan catatan anaknya sudah diberi kebutuhan dasarnya, istrinya sudah diberi kebutuhan dasarnya. Karena anaknya misalnya minta untuk apa, misalnya beli mercon, ya jangan dikasih. Nah, itu bukan kebutuhan dasar. Tapi kalau minta apa, makan siang beli bakso, kalau tidak dikasih, lalu kemudian untuk yang lain ini trouble. Tapi anaknya minta beli mercon misalnya, tidak dikasih tidak masalah. Ini bukan zalim. Jadi silahkan anggaran yang untuk beli mercon anaknya disedekahkan, itu lebih baik. Atau istri misalnya minta apa, beli skincare yang harganya, pinter Mas Adi? Ya. Kalau yang hack standarin jenengan ini misalnya harganya siapa mana yang tahu ya, sekian juta misalnya, maka itu bisa dialihkan untuk sesuatu yang sifatnya sedekah tadi, dibandingkan untuk sesuatu yang manfaatnya kurang. Kalau bisa dengan harga yang murah, dompet yang harganya 10.000 misalnya atau 30.000, kenapa harus dompet yang harganya 7 juta misalnya. Baik, jadi ini intinya bahwa ketika kita memberikan sedekah itu ada banyak di sana peluang bagi kita untuk bersedekah, tidak harus dengan uang dan tidak harus menunggu kaya. Pastinya kita harus sedekah yang wajib terlebih dahulu dan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar. Setelah itu baru kemudian kita sedekah yang sunnah. Karena tidak dibenarkan ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kemudian mengalihkan harta kita untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Tuku beras ora iso, beli bensin saja tidak bisa, kok dapat uang malah disedekahkan. Nah, ini trouble. Maka tidak dibenarkan ketika seorang ustadz misalnya mendapatkan curhatan dari jamaahnya, "Ustadz, saya ini bisnis saya lagi bangkrut, kantor saya ini lagi disita, sekarang apa harta yang tersisa? Sepeda motor, lalu apa lagi? Ini ada kalung istri saya sama cincin perkawinan, sedekahkan." Ini tidak benar, karena ini mestinya justru untuk mencukupi kebutuhan dasar, bukan kemudian malah
disedekahkan. Motor satu-satunya modal yang tersisa. Cincin pernikahan satu-satunya istilahnya simpanan yang dia miliki. Padahal dalam kondisi pailit, bangkrut, punya hutang, malah disedekahkan. Mestinya itu dijadikan sebagai modal untuk kemudian bisa bangkit kembali. Sehingga tidak boleh kemudian di dalam berinfak, di dalam bersedekah kita meskipun paham bahwasanya tidak harus menunggu kaya, tapi tidak boleh kemudian mengabaikan sesuatu yang sifatnya wajib. Jadi yang wajib tidak boleh diabaikan. Maka dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Sampai jam berapa, Mas? Baik. Tanya jawab ya. Baik, sudah sampai di sini. Sebelum ditutup, saya akan bacakan satu hadis bahwa di antara sedekah yang kecil pahalanya besar itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri di jalan. Dan ini pahalanya besar. Ada marra rajulun bisyauq, ada orang yang melewati satu tempat yang di sana ada duri fit thariq, di jalan kecil. Dia menemukan duri di jalan kecil. Lalu kemudian dia singkirkan sampai la yadurru rajulan musliman, tidak membahayakan orang lain, maka ternyata faghfara lahu, Allah mengampuni dosanya. Jadi kita menyingkirkan duri kecil pun itu adalah bagian dari sedekah, dan itu sebab kita mendapatkan ampunan. Bahkan ada orang yang dia pada saat itu memotong dahan yang melintang di jalan karena dimaksudkan sebagai sedekah tadi, dimaksudkan untuk mencari ridha Allah, maka orang itu pun diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan yang populer itu adalah baghayah mim baghaya Bani Israel. Seorang perempuan, kalau di sini istilahnya apa? Perempuan yang mereka kerjaannya berzina. Dia pada saat itu memberikan minum kepada anjing. Ternyata itu menjadi sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara fadilah ketika kita bersedekah. Ini salah satu di antara fadilah ketika kita bersedekah. Banyak dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya itu salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Prinsipnya ketika kita memberikan sedekah itu bisa kepada hamba Allah atau kepada segala sesuatu yang hidup, termasuk kepada tumbuhan. Ketika kita siram, itu juga bagian dari sedekah. Jadi nyiram tumbuhan itu juga sedekah. Bahkan kalau teman-teman bertani, kemudian tanamannya itu ternyata nyun sewu tidak berbuah, yakinlah kita bahwa setiap tanaman itu bertasbih kepada Allah. Dan itu setiap kita menyiraminya, kita memupuknya, kita sudah bersedekah. Kalau ada burung-burung yang makan dari padi-padi itu, maka itu juga bagian dari sedekah kalau niatnya benar. Tapi ya tetap diusir, kok tanggo sedekah. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.